Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Seperti biasa, tak ketinggalan saya selalu mendoakan bagi para pengikut setia channel ini, yaitu Sana Sejarah Channel, yang selalu menginformasikan seputar haji dan umrah yang dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun usahanya, apapun bisnisnya, ya, apapun kegiatannya, mudah-mudahan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa untuk bekal menuju kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwah, kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber kami, Bapak Ibu. Mungkin ini dari seorang perempuan ya, atau ibu-ibu, karena pertanyaannya ini masih seputar larangan-larangan ihram untuk wanita, untuk ibu-ibu. Sehingga insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kadar kemampuan saya, sesuai dengan kadar ilmu saya. Kalau memang toh nanti ada perbedaan hukum, fikih, dan lain sebagainya, mohon dimaklumi. Apa sebab? Karena pemahaman ilmu fikih manasik ini sangat luas Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu di antara ulama yang memperbolehkan, ada di antara ulama yang lain itu yang tidak memperbolehkan. Jadi hal yang wajar, namun kita jangan memperbesar perbedaan, namun cari titik persamaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertanyaannya ini kurang lebih demikian Bapak Ibu. Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi kalau saya seumpama sudah berniat ihram umroh dari Madinah, kok ternyata sesampainya di perjalanan belum melakukan ibadah tawaf dan belum melakukan ibadah sa'i, ini sudah datang haid ya, sudah menstruasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaannya seperti itu. Dan pengalaman saya ini Bapak Ibu ketika membawa jemaah umroh atau membawa jemaah haji, memang jauh-jauh hari ini sudah disiasati dengan obat. Yaitu biasanya yang disediakan oleh ibu-ibu itu ini obat primulut ya, atau sejenisnya. Saya sendiri kurang paham Bapak Ibu. Jadi intinya biasanya minum obat pencegah untuk mencegah datang bulan atau haid, seperti itu. Namun apabila hal ini terjadi kepada ibu-ibu, jadi ibu-ibu nggak usah kebingungan ya, nggak usah stres gara-gara hal-hal yang seperti ini. Jadi cukup mudah dan ikuti aturan mainnya seperti apa nanti ya. Jadi biasanya memang untuk ibu-ibu ini memang agak susah ya, agak sulit. Walaupun mungkin sudah disiasati dengan obat, bahkan mungkin bukan hanya satu kapsul ya, satu obat, bahkan didobel kadang. Yang saya tahu itu biasanya ibu-ibu memakai primulut itu untuk mencegah datangnya haid. Tapi toh ternyata yang biasanya mungkin siklus bulanannya sudah jatuh tempo, oleh Allah dikehendaki menstruasi. Jadi tidak usah panik, tidak usah khawatir, nanti ikuti langkah-langkahnya seperti apa. Jadi ketika ibu-ibu berniat di Bir Ali atau di tempat mikot yang lain, ya, niat ihram umroh itu harus disertakan niat dengan syarat. Niat dengan syarat ini memang diperbolehkan Bapak Ibu, ya, sangat dianjurkan oleh para alim ulama. Jadi niat dengan syarat ini tujuannya agar supaya nanti ketika ibu-ibu sesampainya di perjalanan ada halangan, katakanlah satu contoh seperti ibu-ibu ya, udah berniat ihram dari mikot, kok ternyata belum melakukan ibadah tawaf dan sa'i, dikehendaki menstruasi. Jadi dia harus tunggu masa suci di hotel, tidak boleh melakukan tawaf dan sa'i. Jadi tunggu masa sucinya di hotel. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara membayar dam dan lain sebagainya, ini harus diikuti dengan syarat, niat dengan syarat. Jadi setelah ibu-ibu berniat ihram umroh, maka disertakan niat dengan syarat. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Ya, tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau pakai bahasa Arab, labbaikah Allahumma umratan nawaitul umratah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat ihram umroh. Nah, tambahkan lagi di belakangnya itu ya,
tambahkan lagi, in habasni habsun famahalli haitsu habastani. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, aku sambut panggilanmu, atau aku datang memenuhi panggilanmu, itu sama ya. Niat saya melaksanakan umrah untuk diri saya sendiri dengan ihram umrah lillahi ta'ala. Sekaligus ya Allah, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sekaligus ya Allah, saya berniat dengan syarat, seumpama terjadi halangan kepada saya, maka saya halal untuk bertahallul. Jadi seumpama di perjalanan, ya kan, ibu-ibu dikehendaki oleh Allah menstruasi, ini kan nggak boleh melakukan tawaf, jadi cukup tinggal di hotel, itu tidak dikenakan denda karena sudah berniat dengan syarat. Nah, seperti itulah. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana kalau untuk jemaah laki-laki? Misalkan jemaah laki-laki ini boleh apa tidak berniat dengan syarat? Ini sangat dianjurkan. Jadi saya setiap bawa rombongan jemaah umrah ataupun jemaah haji, memang saya selalu tekankan berniat dengan syarat. Kalau sudah berniat dengan syarat, insya Allah tidak ada hal-hal yang yang meragukan untuk kita. Satu contoh seperti ini. Misalkan bapak-bapaknya ini dari Madinah, udah sehat-sehat nih. Ya udah sehat, sudah berniat ihram umrah atau berniat ihram haji, kok ternyata dikehendaki oleh Allah sesampainya di Mekah itu sakit, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Otomatis di rumah sakit ini kan baju ihramnya dilepas, ya kan, baju ihramnya ini dilepas, ini diganti dengan baju biasa, baju rumah sakit yang kadang atas bawah gitu ya. Nah, ini tidak dikenakan denda, Bapak Ibu, tidak dikenakan denda. Apa sebab? Karena sudah berniat dengan syarat. Ya, itu tadi, in habasni habsun famahalli haitsu habastani. Ya Allah, ketika saya melanggar larangan, ya, seketika saya melanggar larangan, maka saya halal untuk bertahallul. Seperti itu. Itu kan melanggar larangan, tapi halal untuk bertahallul. Jadi bertahallul itu halal karena berniat dengan syarat. Tapi nanti wajib diqodho. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin sedikit penjelasan dari saya. Bila mana ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak nanti yang melakukan ibadah umrah kedua tanah suci Mekah Madinah, maka jangan lupa setelah melakukan niat ihram umrah, ikut sertakan niat dengan syarat. Dengan cara yaitu tadi, labbaikah Allahumma umratan nawaitul umratah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. In habasni habsun famahalli haitsu habastani. Ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Itu sama ya. Niat saya melaksanakan umrah untuk saya sendiri dengan ihram umrah lillahi ta'ala. Sekaligus ya Allah, saya berniat dengan syarat. Seumpama terjadi halangan kepada saya ya Allah, maka saya halal untuk bertahallul. Itu sah hukumnya. Sehingga ini untuk apa ya? Untuk mengantisipasi ihtiyat tarkul ihtiyat ya. Jadi untuk lebih hati-hatinya di situ, Bapak Ibu. Jadi ini saja mungkin cuplikan video pendek dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan khawatir untuk ibu-ibu ketika nanti menghadapi hal-hal yang seperti ini, jangan panik. Yang terpenting ibu-ibu itu sehat, dan mudah-mudahan siapapun yang berangkat umroh di bulan ini, di tahun ini, mudah-mudahan umrohnya senantiasa diberi kemakburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.